yang diberikan oleh Pak Abdurrahman Bando tadi ya. Iya. Oke, Pak, tentu Smart Listener juga ingin mengetahui ya, untuk, selain kesibukan sekarang nih Pak, Iya. sebagai apa, concern ya untuk Hmm. mengembangkan kopi di Sulawesi Selatan ini, sekarang ini apa, yang menjadi fokus dari Pak Rahman saat ini Pak? Ya, ada beberapa lah yang kita coba geluti. Iya, Akhir-akhir ini kita juga mencoba ikut untuk mhm, menawarkan diri di kontestasi politik Kota Makassar, tapi mhm, ya mhm, masih dalam proses. mhm. Iya, tentu semoga bisa naik kelas ya Pak ya. Amin, Amin amin, amin. amin. Tentu Smart Listener juga, tentu mengetahui ya kiprah dari Pak, Abdurrahman Bando ini mempunyai kekuatan dan juga, pengalaman ya Ya, di segala bidang ya Pak. ya kebetulan Mhm, saya background, antara lain backgroundnya saya adalah mantan ASN pemerintah Kota mhm, Makassar mhm, yang pernah mengabdi di kurang lebih 6 SKPD di mhm, Makassar. Di antara 6 itu ada 5 SKPD yang pernah saya pimpin ya. mhm, Saya mhm, pernah di Badan Pemberdayaan Masyarakat. mhm, mhm, Waktu itu masih posisi sebagai staf. mhm, Nah, mhm. kemudian pernah di BKKBN Iya, yang beralih mhm, nama menjadi Badan Keluarga Berencana, dari penyuluh naik kepala seksi, mhm, sekretaris, dan pernah jadi kepala di situ. Kemudian pernah menjadi kepala ketahanan pangan mhm, Kota mhm, Makassar yang mengurusi soal ketersediaan pangan, mhm, mhm, distribusi pangan, dan keamanan pangan mhm, mhm. di Kota Makassar untuk seluruh penduduk yang ada. Oke, Nah, ya. yang berikutnya pernah dikasih amanah Mhm, memimpin dinas empat tupoksi yang digabung, yaitu mhm. kelautan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Iya. Digabung, kemudian Aha. saya Mmm, diamanahkan untuk memimpin dinas itu. mhm, Lalu pada tahun 2016 akhir, mhm, dinas itu dirubah nomenklaturnya menjadi dinas perikanan dan pertanian, mhm, yang di mhm, dalamnya juga ada peternakan. mhm, Khusus kelautannya ditarik kewenangannya ke provinsi, mhm, sehingga berubah nama menjadi dinas kelautan dan perikanan, dinas perikanan dan pertanian. Nah, saya masih diamanahkan lagi mhm, memimpin itu dinas. Lalu pernah saya diamanahkan oleh Pak Wali Kota, Pak Dani, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. mhm, mhm. Nah, gitu. Jadi Oke. alhamdulillah sudah mengurusi masyarakat Makassar dari yang belum lahir, kemudian Iya, mhm, lahir, mhm, lalu mhm, kemudian bersekolah, mhm, dan mhm. bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, terutama kebutuhan pangan. Oke, semuanya sudah dicoba gitu ya, Pak, ya? Ya, Sudah dari pangan yang bersumber dari mhm, air, laut, mhm, kemudian daratan, mhm. dan pegunungan. Nah, Oke. kayak gitu. Pokoknya semoga bisa naik kelas ya, Pak, untuk tahapan Amin, selanjutnya ya. insya Allah. Oke. Ya, kita serahkan Mhm, kepada partai dan masyarakat Makassar. iya. Mudah-mudahan partai dan masyarakat berkenan Mhm. memberi kesempatan. Mhm, Ya, mhm. Oke, baik, Anda masih bersama kami ya di, Seni Inspirasi untuk malam hari ini dan oke, ini ada satu pertanyaan ya, ya. berdasarkan pengalaman di birokrat dan sebagai pengusaha bagaimana menurut Bapak untuk konsep meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan jiwa entrepreneur di Kota Makassar nih, Pak? Ya, ini bagus sekali pertanyaannya. Untuk kita sama-sama pahami bahwa Makassar ini tidak memiliki sumber daya alam yang cukup Mhm, seperti misalnya di Kabupaten Bulukumba, mhm, Sinjai, Bone, Toraja, Enrekang, dan kabupaten-kabupaten lain. Andalan kita, andai kata kita bicara sumber daya alam, mhm, satu-satunya adalah sumber daya alam perairan, mhm, karena kita memiliki pesisir dan pulau. Sayangnya, laut yang kita miliki itu ya hari ini isinya tinggal air yang rasanya asin. Tidak lagi ada ikan di situ dalam mhm, jumlah banyak, mhm, dalam artian bahwa untuk bisa memenuhi konsumsi masyarakat Makassar yang jumlahnya sudah menembus angka 1,7 juta. mhm, mhm, Kenapa? Karena kita punya pesisir itu adalah pesisir atau laut kita itu menjadi laut yang kemudian sangat padat lalu lintas armada angkutan laut mhm, di mhm, situ, seperti kapal-kapal yang kemudian karena kita memiliki pelabuhan yang luar biasa padatnya, mengakibatkan sedikit banyak terpengaruh pada terumbu karang kita mhm, yang kemudian menurun kualitasnya, mhm, padang lamun kita kemudian banyak yang rusak, sehingga ikan tidak lagi nyaman tinggal di situ. Akibatnya mhm, nelayan-nelayan kita itu ya terpaksa pergi melaut jauh mhm, dari Selat Makassar. mhm, mhm.
Dia bahkan ada yang melaut ke perbatasan Australia, melaut ke Arafura, melaut ke Kabaena dan daerah-daerah yang sudah sangat jauh dari pesisir Makassar. Nah, maka andalan kita ya untuk bisa membangun tadi pertanyaannya ekonomi kreatif atau bagaimana membangun upaya-upaya ekonomi mikro dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada 3 hal yang bisa kita kembangkan. Yang pertama jasa, sektor jasa. Yang kedua perdagangan dan yang ketiga industri. Nah, jasa apa saja? Nah, kita jasa transportasi, jasa hotel dan restoran, jasa wisata, dan jasa-jasa yang lain. Perdagangan, memang kita tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, tidak ada perkebunan kita, tidak ada lahan pertanian sawah kita yang luas, tidak ada lahan pertanian hortikultura kita yang luas. Tapi Makassar menjadi sentra pemasaran. Nah, ini peluang yang harus kita tangkap. Oleh karena itu, para pengusaha kita, maka kami itu di dalam mohon maaf kalau saya sebutkan tagline di gambar-gambar yang kami pasang itu, kami menulis di situ tulisan Gerbang Makassar, kerja yang rakyat butuhkan. Nah, apa gerbang itu? Gerakan bersama membangun Makassar, termasuk bagaimana memadukan antara para generasi muda kita, para pengusaha-pengusaha kecil kita untuk menjemput hasil-hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dari kabupaten penyangga kita yang masuk ke Makassar untuk kita ambil bagian memperdagangkannya, agar kita memperoleh nilai tambah. Nah, misalnya begini, kita tidak memiliki lahan pertanian cabai di Makassar yang luas. Kita tidak memiliki lahan pertanian kentang, tapi kita boleh mengolah kentang menjadi keripik kentang. Yang kentang itu berasal dari Malino, dari Bantaeng, dari Enrekang. Kita juga bisa membuat pabrik pengolahan saus tomat, walaupun tanaman tomatnya tidak terbatas di Makassar, tapi suplai bahan bakunya banyak dari daerah penyangga. Nah, ini bisa menjadi lapangan kerja bagi anak-anak milenial kita, termasuk masyarakat marginal bisa diberdayakan dengan membuka lapangan kerja di sektor ini, industri pengolahan yang skalanya bahkan mulai dari skala rumah tangga sampai menengah dan industri skala besar. Sangat memungkinkan karena positioning geografisnya kita itu sangat strategis, sangat gampang untuk kita kemudian distribusikan produk-produk olahan kita ke berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia, juga kawasan barat, termasuk ya kita ini harus menjemput peluang untuk menjadi penyangga untuk Ibu Kota Nusantara, IKN ya, Pak. IKN. Sebagian besarnya diambil di Sulsel ya, Pak. Dan itulah jarak terdekat untuk mensuplai bahan pangan ke sana. Pare, Pak, ya. Pare. Termasuk Makassar ini di pelabuhan kita. Nah, beras dari Sidrap, dari Sinjai, dari Sopeng, dari Selatan Takalar boleh masuk di Makassar dan semua rata-rata masuk. Kitalah yang kemudian di sini bisa menjemput peluang itu untuk kemudian mendistribusikannya. Jadi kalau saya katakan ini bisa menjadi gerbang pangan untuk IKN. Daerah-daerah sekitar, bukan cuma IKN. Dan daerah yang lainnya yang tidak memiliki produksi beras yang banyak. Sebenarnya harusnya kita masih lanjut lagi nih, Pak, tapi kita terbatas waktunya. Tapi saya terima kasih kepada Smart FM yang kemudian masih mengingat saya kembali setelah 4 tahun puasa publikasi, ya. Lama ya. Baru Mei kemarin ini saya bismillah memulai lagi aktivitas saya, termasuk di aktivitas politik. Sukses ya, Pak, ya. Amin ya, insya Allah. Ya, dan Sobat Isra, demikian perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Abdurrahman Bando. Dan baik, sekali lagi terima kasih, Pak, sudah hadir di studio ya untuk malam hari ini, Pak. Dan Sobat Isra, demikian untuk perbincangan kita untuk malam hari ini, sekali lagi di Senin Inspirasi. Dan untuk Anda yang ingin kembali menyimak ya perbincangan ini, silakan Anda ke channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat malam. Dan juga Pak Abdurrahman Bando di sini, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.